Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga NTB yang kami hormati. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Senin 10 Agustus 2020 dalam penyampaian informasi dan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini kami awali dengan update kasus. Hari ini dari 4 laboratorium PCR, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Rumah Sakit Selong, serta dari 2 laboratorium tes cepat molekuler yang ada di Rumah Sakit Kota Mataram dan Rumah Sakit Manambai telah diperiksa sebanyak 125 sampel dengan hasil 85 sampel negatif, 18 sampel adalah positif ulangan dari mereka yang sedang dirawat dan hasilnya masih positif, dan hari ini tercatat 22 sampel terkonfirmasi positif baru. Mereka berasal dari 7 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Timur 7 orang, Lombok Utara 1 orang, Sumbawa 1 orang, dan Sumbawa Barat 2 orang, sehingga total tercatat 2.355 orang pasien yang positif di Nusa Tenggara Barat. Diperiksa dari 22.895 sampel, sehingga positif rate Nusa Tenggara Barat tercatat pada hari ini adalah 9,7%. Tren positif pasien sembuh kita mulai di hari ini. Hari ini dengan berlakunya pedoman percepatan penanganan COVID-19 revisi 5, di mana ada kemudahan bagi pasien untuk lebih cepat keluar dari ruang isolasi. Sehingga pada hari ini tercatat 55 pasien yang keluar dari ruang isolasi, dan sebagian diantaranya sembuh, sebagian masih harus melanjutkan pengawasan di rumah. Tapi mereka sudah boleh keluar dari ruang isolasi setelah menjalani isolasi selama 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Adapun 55 orang pasien ini berasal dari Kota Mataram 27 orang, Lombok Barat 11 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Timur 7 orang, Lombok Utara 1 orang, Pulau Sumbawa 5 orang, dan luar provinsi 2 orang. Sehingga tercatat hari ini total sembuh adalah 1.494 orang atau 64%. Kabar duka hari ini datang dari Kota Mataram dan Lombok Timur, di mana 3 orang pasien dinyatakan meninggal dunia. Dari Kota Mataram 2 orang dan dari Lombok Timur 1 orang. Ketiga-tiganya adalah orang yang berasal dari kelompok risiko tinggi, 2 orang lansia tanpa penyakit penyerta atau komorbid, 1 orang ibu hamil dengan penyakit komorbid. Ibu hamil sendiri termasuk risiko tinggi, ditambah lagi dengan tambahan penyakit komorbid, dan COVID positif. Ini betul-betul membuat keadaan tubuh si ibu betul-betul dalam keadaan yang berat dan akhirnya meninggal dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selalu kita ingatkan, jagalah keluarga kita, jagalah anak-anak kita, istri, saudara kita yang sedang hamil atau mengandung, orang tua kita, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kita yang sudah lingsir atau sepuh, tolong betul-betul dijaga. Sayangi mereka dengan tidak terlalu sering mengunjungi mereka di rumahnya. Hormati mereka tanpa harus bersalaman dengan bersentuhan.
Dengan demikian kita menyayangi mereka dengan menghindarkan mereka dari proses penularan. Banyak kasus lansia tanpa disertai kasus komorbid. Tetapi kita tahu lansia sendiri adalah orang yang dengan risiko tinggi karena imunitasnya turun jauh. Sebagian dari organ-organ yang merupakan bagian dari pekerjaan menjaga imunitas tubuh sudah mulai turun fungsi-fungsinya, sehingga imunitasnya turun. Dengan demikian, baiklah kita dapat menjaga kelompok usia risiko tinggi yang ada di keluarga kita, di lingkungan kita, maka risiko kematian bisa kita tekan. Salah satu indikator utama dalam penentuan zona risiko wilayah adalah kematian. Dari 24 indikator yang ada, hanya kematian yang nilai indikatornya 10%. 90% yang lain dibagi 23, tapi khusus kematian dia sendiri punya nilai 10%. Karena itu, bila kita menghitung 24 komponen indikator dalam penilaian zona risiko, bila tidak ada kematian maka relatif bagus. Tetapi begitu masuk satu kematian, maka nilai risiko yang ada di wilayah tersebut menjadi menurun atau menjadi jelek. Karena itu Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita menemukan melalui tracing kontak kasus-kasus positif tapi dalam keadaan tanpa gejala. Kita bisa lakukan pemberian obat-obatan, kita bisa lakukan perawatan atau isolasi mandiri, dan 10 hari plus 3 hari maka mereka bisa kita keluarkan dari isolasi. Dengan demikian risiko kematian bisa kita turunkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan tambahan 3 kematian pada hari ini, total 130 orang yang meninggal atau 5,5% dari seluruh kasus yang positif, dengan total 711 orang masih dirawat di rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat maupun melaksanakan isolasi mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat hasil tracing kontak yang dilakukan oleh gugus tugas kecamatan, desa, dan kabupaten kota. Hari ini tercatat tambahan 211 pelaku perjalanan. Sehingga total pelaku perjalanan yang tercatat adalah 70.037 dan yang masih melakukan karantina 906 orang atau 1,3%. Sementara orang dengan kontak erat dari pasien positif yang tercatat hari ini baru adalah 159 orang, sehingga total berjumlah 17.655 orang, dan yang masih dalam karantina adalah 1.614 orang atau 9,1%. Jumlah suspek yang masih diketahui hari ini bertambah 9 orang. Total menjadi 10.114 orang dan suspek yang dirawat adalah 431 orang. Termasuk di dalamnya adalah kasus-kasus probable, yaitu kasus yang belum tertegakkan diagnosanya. Hingga total suspek dan probable yang dirawat adalah 4,2%. Dan yang masih diisolasi adalah 256 orang atau 2,5%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung jumlah yang masih dirawat, yang terkonfirmasi positif maupun suspek dan probable adalah 1.142 orang. Jumlah yang cukup besar. Dalam catatan kami ada beberapa kabupaten yang terbatas jumlah tempat tidur, yaitu Kabupaten dan Kota Bima. Untuk 2 lokasi ini, kabupaten dan kota, total hanya ada 30 tempat tidur.
ditambah 14 tempat tidur di rumah sakit darurat yang mereka miliki. Dan saat ini Kota Bima dan Kabupaten Bima jumlah kasus yang positif dan masih dirawat jumlahnya cukup besar. Karena itu kita berharap bahwa setiap kabupaten kota kembali memetakan jumlah pelayanan kesehatan yang ada, tempat tidur yang ada di kabupaten kota masing-masing, untuk kita mengetahui apakah kita bisa menampung apabila terjadi lonjakan kasus. Bila belum cukup, harus dipikirkan upaya-upaya untuk menampung lonjakan kasus yang muncul di wilayah kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena proses penularan dan transmisi lokal masih terus berjalan dan ditandai dengan masih munculnya kasus-kasus positif, maka kita mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan yang diadakan untuk melindungi masyarakat dan melindungi individu-individu yang ada dalam masyarakat. Tetaplah kita melakukan sosialisasi dan desinfeksi di lingkungan kita, di rumah kita, di kantor kita sebagai bentuk pencegahan. Poin pertama pelindungan masyarakat adalah pencegahan. Yang kedua, kita mempunyai data orang-orang dengan risiko tinggi, orang-orang dengan komorbid yang ada di wilayah kita, sehingga kita bisa lindungi mereka agar mereka terhindar dari risiko tertular COVID-19. Yang ketiga, respon terhadap kasus positif. Berulang kali kami sampaikan, salah satu upaya kita untuk mengetahui telah terjadi pemutusan mata rantai penularan adalah dengan melihat hasil tracing kontak di sekitar pasien yang positif. Bila keluarga menolak dilakukan tracing kontak, itu sama dengan menyimpan bom waktu. Bapak Ibu mungkin secara fisik merasa sehat, tapi Bapak Ibu tidak tahu statusnya pasien atau tidak. Tetapi bila dilakukan tracing kontak, kita bisa tahu, oh ini pasien tertular, oh ini bebas dari penularan. Jelas statusnya. Kalau pasien berarti harus kita isolasi agar tidak terjadi penularan kembali kepada lingkungan yang ada, anak, istri, saudara. Apa yang terjadi kalau kita menyembunyikan kasus-kasus COVID-19? Maka yang terjadi adalah kita tidak bisa menghambat kasus-kasus kematian yang tiba-tiba muncul. Ada kasus kematian melarikan diri dari satu kabupaten, tidak mau diisolasi di kabupaten yang satu. Dia berpindah ke kabupaten yang lain. Tetapi karena dia memang positif COVID, maka yang tadinya tanpa gejala, karena dia mengabaikan kesehatannya, tidak ada pengobatan, pada saat dia berpindah ke kabupaten lain, gejala itu akhirnya muncul. Berat, dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Jadi menghindari isolasi yang sebetulnya punya prospek bagus, karena dengan isolasi diberi pengobatan 64 pasien kita sembuh, tetapi kita menghindari akibatnya kasus atau penyakit COVID-19 berkembang di dalam tubuh kita dan memperberat keadaan dan berakhir dengan kematian. Jadi itulah sebabnya tracing kontak, respon terhadap kasus positif ini menjadi salah satu upaya dalam melakukan perlindungan kepada masyarakat. Dan protokol perlindungan terhadap individu kita semua sudah tahu. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan pakai sabun,
20 hingga 40 detik di bawah air mengalir, selalu bawa hand sanitizer kemanapun Bapak Ibu pergi. Sehingga kapanpun selesai melakukan aktivitas bisa langsung cuci tangan. Dan satu lagi yang kita lakukan untuk melindungi kesehatan kita adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Makan makanan teratur dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit dalam sehari, kelola stres agar imunitas tidak turun. Jaga anak cucu kita, jaga istri dan saudara kita yang sedang hamil, jaga orang tua dan tokoh masyarakat kita yang lansia. Jauhkan mereka dari orang-orang yang berpotensi menularkan COVID-19 sehingga kita masih bisa tetap bersama dengan mereka dalam waktu yang panjang. Stay safe, stay healthy. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.